Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hadratal muhtaramin ulama'an al-kiram wa masyayikhana al-azzan, para sesepuh, para bini sepuh, para alim, para kiai, para piyenggasah kula hormati, monggo kita lajengaken makalah ingkang nomor 6 bab 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu utawi pengendikan ingkang nomor 6. Qala wis ngendika sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya utawi dunya iku daruman umahe wong. La daro kang ora duwe umah lahu kaduwe wong. Alasannya li zawaliha krana lenyapnya rumah. Wa maluman lan bondone wong. La mala lahu kang ora duwe bondo lahu kaduwe wong. Kadzalika kaya iku nggih sami mawon bondo kalian umah sami mawon. Krana umah nggih ajeng ilang, bondo nggih ajeng ilang, lenyap. Jadi dunia itu adalah tempatnya orang yang tidak memiliki tempat. Karena dunia itu sifatnya adalah sementara, hanya sementara saja. Karena tempat yang sejati, yang abadi selama-lamanya adalah di akhirat. Demikian pula harta juga hanya sementara. Harta itu hanya titipan saja. Harta itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Pada suatu saat harta itu akan diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan memilikinya lagi. Karena lenyap, hilang, karena kita akhirnya tidak ada di dunia ini. Makanya di sini daruman la darolahu, rumahnya orang yang tidak punya rumah. Ataupun maluman la malalahu, hartanya orang yang tidak memiliki harta, itulah namanya dunia. Kalau di dalam Al-Quran gambarannya adalah menanam tanaman. Tanamannya kemudian menjadi besar. Setelah besar kemudian berbuah. Ataupun misalnya bunga, kemudian muncul bunganya yang indah, yang sedap dipandang mata. Setelah bunganya muncul terus lama, terjadilah musim kemarau, kering. Kemudian tanamannya menjadi kering juga. Kemudian datanglah angin. Kemudian menerpa bunga tersebut, menerpa tanaman tersebut. Akhirnya bunga yang indah,
tanaman yang ada buahnya akhirnya menjadi lenyap. Akhirnya tidak memiliki bunga yang indah lagi. Itu namanya kehidupan dunia. Jadi pada suatu saat kita sekarang meraihnya, sekarang kita memilikinya, sekarang kita menempatinya, sekarang kita menikmatinya. Punya dunia itu, sekarang kita menikmatinya. Yang rumahnya apik ya, penak banget. AC tinggal cilik AC. Ajeng ningali televisi tinggal pencet. Cilik. Ajeng mlebet tenggene kamar. Ya tinggal rebahan ya. Tinggal rebahan. Penak banget. Pemenang ning omahe ana kolam renange. Nyenengke. Kan niku ana manuke. Ya, ana manuke. Ono iwak koine. Wah nyenengke. Indah. Pada suatu saat orang yang memilikinya tadi kemudian sampun ketimbalan dunia. Ya. Si fulan bin fulan kalau wau dalu jam setunggal. Mugi-mugi almarhum husnul khotimah mangke badhe dipun syariaken jam setunggal siang. Akhirnya orang yang memiliki tadi keindahan tadi, kenikmatan tadi akhirnya menjadi tidak memilikinya lagi. Makanya di sini ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad, ya intinya adalah rumah itu, dunia itu sementara. Intinya pun harta yang kita miliki adalah sementara. Nanti pada suatu saat akan hilang, akan lenyap, tidak dimiliki oleh kita lagi. Terus walaha yajma'u liman la aqlalahu wa yashtaghilu bi syahwatiha man la fahmalahu. Walaha lan iku tetep kaduwe dunya yajma'u kumpul sapa man wong la aqlalahu kang ora duwe akal lahu kaduwe wong kamilun kang sempurna. Dunia itu adalah kumpulan bagi orang yang tidak memiliki akal. Maksudnya dalam makna yang negatif. Kalau orang sudah meraih dunia, maka yang meraih dunia ini adalah orang-orang yang tidak memiliki akal. Yang tidak memiliki akal. Terus wa yashtaghilu bi syahwatiha. Wa yashtaghiluan ketungkul bi syahwatiha kelawan pira-pira syahwaten dunya. Iku man sapa man wong la fahma kang ora paham lahu kaduwe man. Orang-orang yang tidak memiliki pemahaman itu akan sibuk mengurusi dunia saja. Yang tidak memiliki pemahaman. Yang dicari 24 jam, siang, sore, malam, pagi. Hanya yang dikejar adalah dunia, yang tidak memiliki pemahaman. Sibuk terus terhadap urusan dunia. Dia tidak akan pernah mengingat urusan ukhrawi. Tidak terpikir olehnya untuk melaksanakan ibadah. Tidak terpikir olehnya untuk melaksanakan sholat. Tidak terpikir olehnya untuk zikiran. Pokoknya karena fokusnya dirinya adalah yang dikejar adalah dunia. Maka mereka akan mendapatkan keberhasilan. Karena apa? Manajemennya cuma manajemen satu, dunia. Sedangkan kita itu pikirannya kata ora guru masalah dunia toh, tapi yo pikirannya piye iso
apa bagi waktu iso ngaji, piye bagi waktu iso sholat duha, piye bagi waktu iso sholat tahajud. Pikiran kita tidak hanya masalah dunia saja, tapi juga urusan akhirat. Tetapi orang yang sudah kedunian niku yastaghilu liman la fahmalahu atau bisyahwatiha man la fahmalahu. Yang tidak memiliki pemahaman terhadap dunia adalah sementara. Dunia itu adalah tidak akan dibawa ketika kita sudah mati, kecuali amal solehnya, kecuali amalnya, kecuali kedermawanannya, kecuali sodakohnya, kecuali zakatnya. Yang tidak memiliki pemahaman dan semacam itu, ya dia hanya mengejar dunia saja. Makanya kita harus memiliki pemahaman. Dunia itu tidak akan dibawa. Dunia itu hanya sementara. Dunia itu hanyalah temporal, ya, tidak terus-menerus, tidak abadan abada, tidak selama-lamanya. Kalau kita memiliki pemahaman hal itu, maka kita tidak hanya mengejar dunia saja, tapi juga kita selipkan, yaitu aktivitas menuju kebahagiaan yang abadi. Dan dunianya diniatkan untuk akhirat. Itu kalau kita memiliki pemahaman yang bagus terhadap dunia. Terus wa 'alaiha yahzanu man la ilma lahu. Wa 'alaiha lan iku tetep ing atase dunya yahzanu nelongso sapa man wong la ilma lahu kang ora ana ilmu lahu kadhewe man. Bagi orang yang tidak memiliki ilmu tentang dunia, maka dia akan susah jika dunianya hilang. Jika dunianya hilang, jadi susah. Hilang uang 50.000 susah. Bagi yang tidak memiliki pengetahuan tentang dunia, motor apa keserempet sekedhik terus ono tatone, ono wonten apa jelarete sekedhik susah. Wah, iya. Padahal dia tidak memiliki pengetahuan tentang dunia, bahwasanya dunia itu sementara, tidak mungkin akan baik terus. Motor yang kita beli tahun 2024 sekarang, nanti tahun 2040 akan menjadi motor lama. Nah, mobil yang kita beli dulu tahun 2010 sekarang menjadi mobil yang lama. Nah, rumah yang kita bangun dulu tahun 2000 sekarang menjadi rumah yang lama, kalah dengan rumah-rumah yang baru. Nah, kalau kita tidak memiliki pengetahuan terhadap itu, wah dunia, saiki aku motor tuh elek banget. Motor tahun 2001 sekarang masih dipakai, berarti motorku elek banget. Ya susah terhadap dunianya yang jelek, karena tidak memiliki pengetahuan bahwasanya semuanya yang namanya dunia itu akan lapuk. Dunia itu akan menjadi apa namanya, akan sirna. Maka jangan sampai kita itu merasa bahwasanya dunia itu akan abadi mengabdi kepada kita selama-lamanya, sehingga tidak akan susah terhadap urusan duniawi. Tidak akan susah kalau kita mengetahui bahwasanya dunia itu tidak akan mengabdi selama-lamanya untuk kita semuanya. Yang akan mengabdi kepada kita adalah amal kita semua. Yang mana yang dulu, Pak? Apa? Yang meninggalkan nyawanya atau hartanya? Ya bisa juga. Yang meninggalkan kadang-kadang hartanya dulu, sebelum mati sudah hilang.
sebelum mati sudah hilang. Dilalah bangkrut, dilalah misalnya pun musibah, sebelum mati sudah hilang. Misalnya orang memiliki rumah mewah, terjadi gempa di daerahnya, sebelum dia mati sudah hilang. Ataupun hartanya ditinggalkan, dia mati terlebih dahulu, ya mungkin begitu. Atau dua-duanya bareng. Ini bisa juga, ya. Dua-duanya juga bisa. Terus walaha yahsudu man la lubbalahu. Walahlan iku tetep kaduwe dunya yahsudu iri atau drengki sapa man wong la lubbalahu kang ora duwe ati lahu kaduwe man. Kang ora duwe akal ingkang dipun padangaken dengan cahayanya Allah yang Maha Suci, dengan cahaya suci dan lembut dari kulit-kulit waham atau cipta. Jadi dunia itu adalah walaha yahsudu man la lubbalahu. Bagi yang tidak memiliki akal, bagi yang tidak memiliki hati yang suci, bagi yang tidak memiliki pemikiran yang jernih, dia dalam urusan dunia akan dengki kalau ada orang yang lebih kaya dari dirinya. Jadi tonggone misalnya pun tuku motor anyar, akhirnya dengki. Ketonggone tuku televisi 40 in, dengki. Tonggone tuku kulkas 4 pintu, dengki. Tonggone tuku HP Apple Croak atau iPhone, ya, terus dengki. Jadi ketika ada orang yang memiliki harta melebihi dirinya, kemudian timbul rasa hasud. Timbul rasa hasud ataupun dengki. Ini bagi orang yang tidak memiliki akal. Biasanya nek hasud, kalau hasud itu berarti akan timbul sebuah perjuangan untuk menghilangkan harta dari orang lain. Jadi kalau hasud itu ada unsurnya zawalu ni'matil ghairi, menghilangkan kenikmatan orang lain. Jadi teman kita, saudara kita, tetangga kita kok kaya raya, bagaimana hartanya itu bisa hilang? Itu namanya dengki. Misalnya sedulurnya sugih, sedulurnya sugih, tuku apa-apa kok gampang men, aku kok ora iso. Ya. Dilalah misalnya bapake ngapunten, misalnya bapake mata duitan, senenge karo anak sing sugih. Sing anake sugih dijedaki terus. Ditakoki kabare piye, kabare si fulan kae. Saiki ning endi? Saiki lagi dolan ning endi? Saiki lagi lunga ning endi? Aku pengen ketemu karo si fulan, si anakku kae. Kondone karo anak liyane. Jadi sing disenengi niku sing kang sugih. Sing gaweane ngekeki duit, mobil apik, omahe apik. Sing anak sing biasa-biasa mawon boten patek disenengi. Nah ngeten iki akhirnya timbul dengki. Anak sing disenengi niku didengkini oleh anak yang lain yang tidak kaya. Ini berarti dunia itu membuat dengki orang yang tidak memiliki hati nurani,
orang yang tidak memiliki pemikiran yang jernih. Akhirnya apa? Dukun bertindak. Ya. Akhirnya dukun bertindak. Akhirnya pokoknya gawe sebuah strategi agar orang yang memiliki dunia itu menjadi hilang. Contoh misalnya pun sertifikat tanah dijaluk, membuat kebohongan, pokoknya iki umah iki hakku, bukan haknya kamu, padahal haknya tenan, haknya masih tenan misalnya. Tapi ini rumahnya hak saya nih, membuat kebohongan. Biyen bapakku pernah wasiat, iki umahe nganggo aku, orang nganggo kowe. Pokoknya enggak kebohongan. Karena apa? Dia memiliki sifat dengki. Pokoknya piye carane pengen hilang nikmate saking wong liya, saking sedulure. Maka di sini dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, walaha yahsudu man la lubbalahu. Dunia itu adalah membuat dengki bagi orang yang memiliki hati nurani. Terus wa ilaiha yas'a man la yaqina lahu. Wa ilaiha lan marang dunya yas'a lunga sapa man wong la yaqina lahu kang ora duwe keyakinan lahu kaduwe wong. Ai man la tumakninata liqalbi. Wong kang ora duweni tumakninah ketentreman ing dalam atinipun wong. Dari dunia itu akan hilang bagi orang yang tidak memiliki keyakinan baginya. Bagi yang tidak memiliki tumakninah, memiliki ketentangan di dalam hatinya. Itu adalah dunia. Niki sebagai peringatan untuk kita semuanya dalam memandang dunia. Di Indonesia pun nggih. Awake dhewe urip niku mboten ing dunya tok, tapi ning kene akhirat. Ning dunya niku namung pinten taun, ning akhirat bertahun-tahun. Tidak ada batasnya. Kalau kita mencari sesuatu yang sementara hanya di dunia, berarti akal kita lemah. Kok golek dunia tok, padahal dunia niku gugur pirang tahun. Ning akhirat ora dipikirke. Berarti awake dhewe akalnya lemah, tidak cerdas namanya. Orang yang cerdas adalah apabila dia memikirkan hidup setelah di dunia ini, itu namanya orang yang cerdas. Karena hidup setelah di dunia ini adalah perjalanannya jauh. Tidak hanya membutuhkan pertalit atau pertamak hanya 10 liter, hanya 40 liter, hanya 100 liter, tidak. Tetapi perjalanan yang sangat jauh sekali. Maka butuh pertalit pertamak yang tanpa batas. Karena perjalanannya juga tanpa batas. Persediaannya itu banyak sekali. Persediaannya tidak hanya beberapa liter saja, karena perjalanannya adalah perjalanan yang sangat panjang. Mangke menawi sampun, kalau kita sudah meninggal dunia, nembe ngrasakaken gelo. Ya Allah, tiba iku ini. Biyen bondoku kok ora di sedekahke, biyen bondoku kok ora dibuat untuk menenangkan orang lain, untuk menenteramkan orang lain. Tidak digunakan supaya bermanfaat untuk orang lain. Jadi akhirnya menjadi menyesal. Itu kesimpulannya pun nggih ngoten. Terus wal maqalatu sabi'atu utai pengendikan ingkang nomor 7 an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu